Terima kasih atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Dan langsung saja, yang saya hormati Bapak Dr. Karwanto SAG MPD selaku penguji, yang saya hormati Bapak Haji Suparto SPD MM selaku mentor, dan yang saya hormati Bapak Insinyur Biasworo Adi Suyanto AKMM selaku coach. Perkenalkan, nama saya Lia Indriani, CPNS dari Kabupaten Nganjuk, golongan 3, angkatan 5. Pada pagi hari ini, saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar melalui Pemanfaatan Media Visual LCD Proyektor Siswa Kelas 5 SD Negeri 1 Waung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk. Hal yang melatar belakangi kenapa saya mengangkat gagasan tersebut yaitu kegiatan belajar mengajar di kelas 5 SDN Negeri 1 Waung masih belum menggunakan media pembelajaran yang menarik. Kegiatan pembelajaran lebih sering menggunakan buku paket dan LKS, yang sehingga pembelajaran terkesan monoton dan kurang menarik. Berikut sekilas profil sekolah di mana saya ditempat tugaskan. Nama sekolah SDN Negeri 1 Waung, alamat Desa Waung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk. Selama saya mengajar di SDN Negeri 1 Waung, saya menemukan beberapa isu. Di sana ada 6 isu yang bisa saya temukan. Kemudian isu-isu tersebut saya analisis menggunakan teknik AKPL yang sehingga menghasilkan 3 isu prioritas utama. Isu peringkat pertama yaitu rendahnya hasil belajar siswa kelas 5. Untuk peringkat keduanya kurangnya penggunaan media yang inovatif. Untuk peringkat ketiga kurangnya minat belajar siswa. Kemudian saya analisis kembali menggunakan teknik USG yang sehingga menghasilkan 1 isu prioritas utama yaitu rendahnya hasil belajar siswa kelas 5. Kemudian saya analisis kembali menggunakan diagram fishbone, di mana diagram fishbone tersebut saya gunakan untuk mencari akar permasalahan yang melatar belakangi timbulnya isu-isu tersebut. Dalam diagram fishbone ada sebab dan akibat. Untuk sebabnya terdiri dari metode, mesin, materi, dan manusianya. Untuk metodenya yaitu metode yang digunakan masih monoton. Untuk mesinnya, kelengkapan alatnya masih belum sempurna. Untuk materinya kurang variatif dan terbatas. Untuk manusianya guru kurang kreatif, yang sehingga mengakibatkan rendahnya hasil belajar siswa kelas 5. Atas isu dan gagasan pemecahan isu, saya membuat sebuah rancangan aktualisasi yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar melalui Pemanfaatan Media Visual LCD Proyektor Siswa Kelas 5 SDN Negeri 1 Waung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk. Kemudian saya menyusun rancangan kegiatan yang terdiri atas 11 kegiatan. Untuk kegiatan 1 yaitu melakukan konsultasi kepada mentor terkait rancangan aktualisasi yang dibuat. Outputnya yaitu 1. Tercapainya kesepakatan jadwal, 2. Terverifikasinya persetujuan, 3. Tersampaikannya hasil konsultasi, dan yang keempat terverifikasinya lembar persetujuan. Untuk kegiatan kedua, saya melakukan konsultasi kepada coach terkait rancangan aktualisasi yang dibuat. Adapun outputnya yaitu 1. Tercapainya kesepakatan jadwal, 2. Terverifikasinya persetujuan, 3. Tersampaikannya hasil konsultasi, dan yang keempat terverifikasinya lembar persetujuan. Untuk kegiatan ketiga, saya melakukan koordinasi dengan teman sejawat. Adapun outputnya yaitu mendapatkan saran, masukan mengenai gagasan dan pemecahan isu. Untuk kegiatan keempat, saya membuat RPP terkait dengan media pembelajaran. Adapun outputnya yaitu terwujudnya RPP terkait media pembelajaran. Untuk kegiatan kelima yaitu saya membuat indikator pretest dan posttest. Outputnya adalah mengetahui indikator kemampuan awal dan kemampuan akhir siswa. Untuk kegiatan keenam, saya menyiapkan media visual atau LCD proyektor. Adapun outputnya yaitu 1. Terwujudnya alat dan bahan media pembelajaran, 2. Terwujudnya materi pembelajaran dalam bentuk PPT. Untuk kegiatan ketujuh yaitu melaksanakan pretest. Adapun outputnya yaitu 1. Tersampaikannya materi pretest kepada peserta didik, 2. Mengetahui kemampuan awal peserta didik sebelum menggunakan alat peraga. Untuk kegiatan ke-8, saya melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui pemanfaatan media visual LCD proyektor. Adapun outputnya yaitu 1. Terlaksananya kegiatan pembelajaran, 2. Pembelajaran dengan media baru bisa diterima dan menarik bagi peserta didik. Untuk kegiatan ke-9 yaitu melaksanakan post test.
Outputnya adalah 1. Tersampaikannya postas kepada siswa. 2. Mengetahui kemampuan akhir siswa setelah menggunakan media. Dan yang ketiga, hasil postas itu sendiri. Untuk kegiatan ke-10 yaitu menganalisis hasil pretest dan posttest. Outputnya adalah mengetahui hasil awal siswa dan hasil akhir siswa. Untuk kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan ke-11, saya menyusun laporan aktualisasi. Adapun outputnya yaitu 1. Terwujudnya laporan aktualisasi. Kemudian saya menyusun jadwal kegiatan aktualisasi, yaitu untuk kegiatan pertama dan kedua saya laksanakan pada minggu kedua di bulan Maret sampai minggu ketiga di bulan April. Untuk kegiatan ketiga saya laksanakan di minggu ketiga pada bulan Maret. Untuk kegiatan keempat dan kelima saya laksanakan pada minggu keempat di bulan Maret. Dan untuk kegiatan ke-6 saya laksanakan di minggu keempat dan kelima pada bulan Maret. Dan untuk kegiatan ke-7 saya laksanakan di minggu kelima pada bulan Maret. Untuk kegiatan ke-8 saya laksanakan pada minggu pertama di bulan April. Dan untuk kegiatan ke-9 dan ke-10 saya laksanakan di minggu kedua di bulan April. Sedangkan untuk kegiatan yang terakhir, kegiatan 11 saya laksanakan pada minggu kedua dan minggu ketiga pada bulan April. Sekian paparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Saran, masukan, dan bimbingan dari Bapak penguji, Bapak mentor, dan Bapak coach selalu saya harapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.